Agile itu sebuah mindset gitu, yang direpresentasikan atau dituangkan dalam sebuah manifesto. Kalau teman-teman mengakses agilemanifesto.org, di situ ada manifesto dari 17 orang Agile Development Practitioner yang di dalamnya itu memuat ada 4 value, ada 12 principles gitu ya. Dan dari value dan principles ini mereka bisa mengadaptasikan berbagai macam framework, berbagai macam metode, berbagai macam practices gitu ya. Jadi kalau dibilang agile itu framework mungkin kurang tepat, tapi lebih tepatnya ini mindset-nya yang mendasari mereka untuk menciptakan framework tersebut gitu. Tentunya sekian banyak framework, metode dan practice ini akan sejalan dengan value dan principles yang ada di Agile Manifesto. Nah, saya nggak akan bahas banyak tentang value-nya, tentang principles-nya, tentunya mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu ya. Saya akan bahas tentang ada apa yang terjadi sampai itu terjadi Agile Manifesto gitu. Ada apa di balik Agile Manifesto-nya itu sendiri. Jadi kenapa sih orang-orang ini pada ngumpul di sana gitu ya? Bukan sekedar untuk healing ya kalau istilah kita sekarang. Mereka ngumpul di sebuah resort ski, tapi mereka membahas tentang Agile Manifesto ini gitu. Mereka menghasilkan Agile Manifesto ini. Kalau di Indonesia mungkin ada Sumpah Pemuda ya, ya ini Sumpah Pemudanya mereka gitu, para Agile Practitioner. Ternyata di balik itu, saya sempat melihat beberapa catatan-catatan mereka, diskusi mereka gitu. Isinya tuh banyak curhatnya. Apa sih yang mereka curhatkan? Mereka dalam melakukan pekerjaan itu dokumentasinya banyak, meetingnya banyak, waktu mereka untuk benar-benar mengerjakan development-nya itu justru tersita waktunya. Banyak waktunya tersita untuk meeting, untuk membuat dokumentasi. Yang mana prosesnya itu rigid. Jadi struktur pengerjaannya itu sudah dibuat baku, mereka nggak bisa berbuat banyak untuk mengerjakan actually development-nya itu nggak bisa berbuat banyak gitu. Nah, sementara requirement dari usernya, dari customer-nya, permintaannya itu bisa berubah-ubah, uncertain. Hari ini minta A, ternyata besok ketika kita deliver A itu udah nggak relevan lagi. Hari ini minta B, besok sudah jadi B aksen gitu. Jadi permintaan pasar itu kebutuhannya berubah-ubah dan relatif lebih cepat. Jadi kalau kita buat perencanaan gitu ya, sekarang besok kita mau ngerjain ini gitu. Nanti setelah jalan beberapa minggu, beberapa bulan, kita coba deliver, udah nggak relevan lagi ternyata yang di deliver. Jadi justru masalahnya itu bukan di proses mendevelopnya, tapi masalahnya itu ada hal-hal di sekitarnya, dari dokumentasinya, dari meeting-meetingnya, interaksi antar individunya, justru masalahnya ada di situ. Gitu. Makanya aspek beyond software development itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah ini tuh bukan practice codingnya yang ada masalah di situ. Mereka tuh canggih-canggih, udah ahli-ahli. Mereka jago dalam programming gitu. Masalahnya adalah prosesnya, interaksi antar individunya, engagement dengan customer-nya, dengan stakeholder-nya, di situ yang ada masalah. Hasilnya adalah seringkali kadang kita terlambat dalam mendeliver. Atau kita deliver tepat waktu, tapi nggak sesuai dengan ekspektasinya customer-nya. Nah, ini yang mendasari kenapa sih kita harus bertransformasi, kenapa kita harus agile, untuk menghilangkan masalah-masalah ini, untuk menghilangkan problem-problem ini. Jadi, kenapa kita harus agile itu? Karena agility, adaptability, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa merubah rencana kita, membelokkan plan kita, untuk addressing kompleksitas dari developing software. Jadi, kita mendevelop software itu kompleks, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi selama kita mendevelopnya. Dan kalau kita waktunya habis banyak untuk meeting, untuk proses-proses yang sebenarnya nggak begitu relevan, akhirnya apa? Waktu kita untuk actually ngomong dengan customer kita, dengan stakeholder kita, untuk menerima feedback dari mereka, itu justru nggak ada ruang untuk itu. Akhirnya jadi semakin kompleks, dan untuk addressing complexity itu, ini adaptability, agility ini diperlukan. Bagaimana kita bisa nggak sekedar ngikuti rencana dari awal, tapi sambil jalan coba kita cek lagi, coba kita review lagi. Makanya kenapa Agile itu dikenal ada istilah iterasi ya, dengan sprint gitu. Karena kita nggak pengen di belakang baru ada hasilnya,
baru ada feedback dari stakeholder gitu. Kita menghasilkan sesuatu yang sedikit, kita coba cek dulu. Ini masih sesuaikah? Ini masih sesuai harapankah? Jangan-jangan pasarnya udah berubah. Akhirnya dengan kita mengadopsi Agile nih, interaksi antar individunya itu kita bisa lebih baik, baik internal di dalam timnya maupun dengan stakeholdernya, dengan customer-nya. Nah, kita bicara aspek di luar software development-nya. Karena saya di infrastruktur, saya coba deh, kita coba ulik infrastruktur itu apakah juga sekompleks itu? Bukankah infrastruktur itu seharusnya simple? Atau mentok-mentoknya ya complicated lah, rumit lah. Tapi nggak kompleks juga. Kira-kira benar nggak ya statement ini atau hipotesa ini? Kita coba cek bareng-bareng ya. Nah, di sini saya coba ajak teman-teman untuk kita petakan. Yang paling umum itu menggunakan Stacymetric. Sebelumnya saya ceritakan sedikit dulu. Stacymetric ini sebuah tools yang kita bisa gunakan untuk memetakan sebenarnya kita itu berada di situasi mana. Gitu. Ini Stacymetric yang sangat disederhanakan. Jadi ada 4 area di situ, simple, complicated, complex, dan chaotic. Dan ini banyak orang sepakat bahwa kalau memang simple atau complicated, sebenarnya kita nggak perlu agile kok. Tapi kalau situasinya kompleks, apalagi sampai chaotic, ya kita perlu adaptif. Karena kalau nggak adaptif, kita nggak akan bisa menyelesaikan problem yang di domain itu. Gitu. Nah, ini karena begitu simplified, biasanya cuma pakai 2 sumbu aja, sumbu what dan how. Gitu. Jadi why-nya udah clear ya. Why-nya adalah kita pengen deliver sesuatu untuk customer. Why-nya udah clear. Nah, apa yang kita deliver dan bagaimana cara mendelivernya, ini yang menjadi aspek-aspek kompleksitasnya. Ini yang menjadi faktor-faktor kompleksitasnya. Gitu. What-nya itu biasanya bentuknya requirement. Apa yang kita mau deliver biasanya ada di awal itu biasanya kita bikin BRD ya, business requirement di dokumen. Gitu. Kemudian how-nya adalah teknologinya. Bagaimana kita mendelivernya dengan teknologi karena kita di area infrastruktur ya konteksnya di sini. Nah, kita coba mapping bersama sebenarnya infrastruktur itu ada di domain mana. Silakan teman-teman akses di mentinya masing-masing. Di sini udah ada 2 faktor. Jadi faktor pertama adalah dari aspek requirement-nya. Ketika coba dibayangkan teman-teman, ketika teman-teman mau mendeploy sebuah server untuk sebuah aplikasi gitu ya. Kita bicara infrastruktur servernya, networknya gitu. Biasanya ketika kita deploy server, hardware-nya, operating system-nya, requirement-nya itu udah spesifik. Oh, aku butuhnya servernya sekian giga storage-nya, CPU core-nya berapa, memorinya berapa, kemudian OS-nya minimum apa, kemudian di situ aku butuh library apa, itu biasanya udah spesifik. Kemudian instalasinya biasanya udah straightforward sih. Kita install OS-nya, kemudian deploy library-nya, aplikasinya nanti ditaruh di sini. Kemudian kita open port berapa agar bisa diakses dan seterusnya. Jadi biasanya sih seperti ini ya, sesimpel ini. Simple dalam artian ya mungkin complicated lah bagi orang yang mungkin belum berpengalaman. Tapi dengan adanya list of requirement yang clear, kemudian installation-nya, how to-nya udah clear gitu, harusnya simple. Dan di sini saya lihat yang nilai maksimalnya 5, berarti 4,7, berarti benar ya, mendekati kita sepakat bahwa dari aspek what-nya itu harusnya simple. Dan dari aspek how-nya, ini juga harusnya simple, ini ada di angka 4 dari skala 5. Jadi harusnya simple. Kita coba petakan. Saya kunci dulu angkanya, what-nya itu di 4,7, kemudian how-nya di 3,9. Jadi kita sudah punya agreement terhadap what-nya. Requirement-nya udah clear. Kita sudah punya certainty terhadap teknologinya. Jadi apa saja yang kita spesifikasinya apa saja dan bagaimana cara kita installnya itu biasanya udah clear nih. Jadi apa? Bisa jadi infrastruktur memang masuk di area complicated atau bahkan simple gitu. Terus kita berhenti di sini. Oh, berarti kita nggak perlu agile mindset nih di area infrastruktur. Wah, berarti slide-nya selesai di sini. Enggak ya, teman-teman. Ternyata di luar 2 hal ini, di luar requirement, di luar teknologi certainty, installnya yang straightforward, ada beberapa aspek yang lain, teman-teman. Jadi
dua hal tadi itu nggak cuma apa yang kita hadapin gitu. Ketika kita masuk ke area infrastruktur, benar-benar menghadapinya, itu ada banyak hal lain selain dua aspek tersebut. Selain kita cuma sekedar butuh requirement, kemudian kita butuh step-step instalasinya, selesai. Ternyata masih ada hal di luar itu yang kita hadapi gitu. Nah, ada banyak faktor lain yang menambah kompleksitas kita di area infrastruktur. Ternyata software-nya itu nggak cuma sekali di-deploy. Karena teman-teman kita di software development itu sudah agile, yang mereka deliver di awal mungkin MVP-nya. Setelah MVP, fitur-fitur baru berdatangan. Kalau teman-teman setuju, silahkan pilih very often. Kalau jarang-jarang, di lingkungan teman-teman aja ya. Jadi, seberapa sering sih developers itu submit changes? Ada yang setiap sprint itu benar-benar submit. Bahkan kalau teman-teman yang CI/CD-nya udah mature, jangankan nunggu sprint review. Hari ini code di-commit ke Git, selang berapa menit itu sudah masuk ke production. Ini nambah kompleksitas lagi. Karena nggak selalu proses itu smooth. Yang kedua, dari aspek operating system-nya sendiri, library-nya sendiri, requirement yang dibutuhkan si software itu untuk hidup di dalam server kita misalkan. Seberapa sering sih itu ada update juga? Komponen-komponen kecil. Gitu. Kemudian aspek yang ketiga, ini kita udah jalan nih, udah jalan dengan baik nih. Tiba-tiba tim kita pindah ke organisasi lain. Tiba-tiba ada orang baru yang masuk ke organisasi kita. People comes, people go. Ini juga menambah kompleksitas. Karena orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, dia berpindah ke organisasi yang berbeda, atau ada orang yang biasa di organisasi lain, masuk ke organisasi kita, kan ada waktu untuk mereka saling sharing, mereka tune in, mereka melihat environment yang ada, mereka mengikuti fase kerjanya teman-teman di dalam timnya. Ini juga menambah aspek kompleksitas. Karena ada individu yang bekerja di situ. Beda dengan server gitu ya. Server kita tambahin, kita deploy, mungkin complicated, tapi relatif lebih mudah mereka untuk menerima workload yang baru gitu. Tapi kalau people kan ada aspek complexity di situ. Di sisi lain, pertumbuhan aplikasi kita itu juga menambah kompleksitas. Hari ini yang akses mungkin cuma 10, belasan. Tiba-tiba produk kita misalkan bikin promo. Apalagi promo yang melibatkan grup K-pop itu biasanya tiba-tiba hitnya langsung dahsyat. Jadi application growth-nya itu semakin unpredictable. Tiba-tiba ada promo apa? Oh, banyak customer baru masuk. Itu. Dan yang terakhir adalah manual itu nggak selalu 100% bekerja. Seringkali ada aja yang kita harus sesuaikan di lapangan. Ini juga menambah kompleksitas. Dan kalau saya kunci sekarang jawabannya, 4 item itu teman-teman mayoritas setuju dengan situasi ini. Yang satu itu 50-50, tapi ini juga dua setengahnya lebih ya, 2,7. Jadi OS library mungkin relatif nggak sesering itu dapat update, tapi lumayan banyak juga. Jadi teman-teman setuju bahwa banyak hal yang bikin kompleksitas di area software infrastruktur, nggak cuma di software development-nya, di infrastrukturnya, kita operation-nya, kita monitoringnya, itu juga ada kerumitan di situ. Nah, ini belum seberapa nih teman-teman. Kebetulan kami itu diberkati dengan kita berada satu divisi antara infrastruktur, security, dan services, itu kita berada di satu divisi. Sehingga kita lebih melek dengan situasi yang dihadapin, aspek security-nya maupun service-nya. Nah, ada banyak lagi nih aspek-aspek yang menambah kompleksitas lagi. Kita bicara services gitu ya. Tentunya kan kita end-to-end dengan end user, dengan customer. Sementara customer itu ketika kita bicara digitalisasi, kita banyak membawa processing kita itu ke device mereka. Nggak lagi semuanya itu diselesaikan di server, mereka cuma dapat UI-nya aja. Sekarang processing itu ada di device mereka. Sehingga seberapa andal gadgetnya mereka, seberapa dapat diandalkan networknya mereka, apalagi menggunakan internet di publik gitu ya, ramai banyak orang, device dan network customer kita, end user kita, itu sesuatu hal yang kita perlu pertimbangkan juga, unreliability-nya. Dan behavior si usernya itu unpredictable juga.
Mereka biasa di dalam rumah sambil buka gadget gitu ya. Sementara sinyal itu kan nggak selalu di semua sudut rumah itu lancar. Itu baru dari aspek usernya. Dari aspek security nih. Cyber security attack itu kan nggak permisi dulu ya teman-teman. Permisi aku mau nyerang servermu ya, kan nggak ada ceritanya kayak gitu. Namanya juga attack gitu. Mereka datangnya tiba-tiba, dan serangannya itu nggak selalu serangan yang kita sudah familiar. Seberapa banyak nih teman-teman di sini yang pernah jadi pasien zero dari serangan baru, dari ransomware misalkan, atau ada cyber security attack yang lain, gitu. Ini jadi tambah kompleks lagi karena kita sekarang nggak hanya hidup di sebuah ekosistem yang kita bisa kendalikan. Semakin kita go digital, kita publikasikan apa yang kita punya ke masyarakat, kita jadi masuk ke area sesuatu. Kalau teman-teman familiar dengan VUCA itu, ini area yang ambigu. Kita belum tahu medannya, kita harus mengelola sesuatu yang hidup di alam liar. Alam liar itu dari sisi networknya, dari sisi kita nggak tahu siapa yang ada di lingkungan itu, siapapun bisa jadi kawan, bisa jadi lawan, bisa menyerang dengan tiba-tiba, bahkan kadang tanpa alasan gitu. Cyber security attack itu bisa terjadi karena iseng aja. Nah, kita semakin paham bahwa ternyata area infrastruktur, services, and security itu juga kompleks, itu juga butuh agility. Nah, sekarang bagaimana nih kita untuk addressing kompleksitas yang terjadi di lingkungan kita gitu. Bagaimana kita shifting our mindset? Di sini saya akan cerita approach yang kami lakukan di tempat kami. Bagaimana kita merubah pion itu jadi queen. Yang tadinya cuma bisa jalannya maju aja, ngikutin plan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini kan, pion itu kan biasanya maju aja. Paling nyerong kalau ada yang bisa dimakan gitu. Kalau enggak ya udah maju aja lurus. Plannya maju ya udah kita maju terus. Kita bisa jadi queen gitu. Kita bisa pivoting ke kanan kiri, berjalan ke arah yang sesuai dengan situasi yang kita hadapin. Nah, mungkin teman-teman pernah familiar dengan John Kotter. Dia bisa dikatakan moyangnya change management gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang bisa dikatakan mirip, tapi nggak persis sama. Karena ada beberapa aspek di situ yang kami adaptasikan, kami sesuaikan lagi. Gitu. Nah, langkah yang pertama ini di banyak sektor harusnya sama. Ketika kita mau berubah, kita butuh sense of urgency. Kalau nggak punya sense of urgency, ya kita nggak akan yakin gitu. Ngapain sih berubah? Saya tertarik dengan ada satu statement dari rekan saya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kita berubah itu iya, ada resikonya. Jangan lupa, kalau kita tidak berubah, ada juga resiko di situ. Makanya ketika kita diam di tempat itu ada resiko juga di situ. Nah, ini yang menarik dari tadi di awal ada statement tentang apa sih agile gitu ya. Ada yang bilang gimmick, ada yang bilang sesuatu yang lagi hype gitu ya. Dan itu benar. Sophisticated terminology itu nggak akan convincing timnya teman-teman. Ketika teman-teman cuma kasih ini sebagai gimmick, kasih ini sebagai hype gitu ya, sense urgensinya nggak terbentuk, transformasinya nggak akan jalan. Bahkan ini baru step pertama aja teman-teman belum lalui gitu. Dan saya yakin di semua organisasi sense of urgency ini penting banget jadi foundation gitu. Jadi minimal step 1 ini bisa teman-teman gunakan di area manapun. Nah, untuk menghadirkan sense of urgency itu kita nggak perlu bikin drama, kita nggak perlu bikin sesuatu yang seolah-olah ini nih kita harus berubah nih. Coba dengerin aja realitanya. Apa sih yang dihadapin tim di lapangan? Ada kendala apa? Ada keluhan apa? Kita mau terus-terusan seperti ini. Nah, saya tertarik lagi ada satu artikel di Scrum.org itu bagaimana kita addressing elephant in the room. Kalau pepatah kita kan kadang bakteri di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana kita improving our radar gitu? Masalah yang ada di sekitar kita karena kita sering melihat, kita sering menghadapinya, seolah-olah jadi ya itu bagian dari hidup kita gitu. Padahal kita bisa melakukan sesuatu untuk merubah. Nah, langkah yang pertama adalah untuk kita memulai menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu kalau ada masalah sebenarnya. Gitu. Jadi di sini kita menandain posisi kita sekarang ada di mana. Ada masalah apa aja di sekitar kita. Nah, kita bisa maju ke step yang berikutnya. Kita sudah tahu posisi kita di mana, setelah ini kita mau kemana.
Nah, untuk menuju kemana, kita kan perlu tahu nih, apa yang diharapkan customer kita dari kita. Customer kita itu pengen produknya gimana? Customer kita itu pengen proses kita gimana? Produk dalam hal ini kalau kita di area infrastruktur, berarti kita serving tim developers. Kita serving juga sampai customer. Jadi nggak cuma ngelihat apa proses di depan kita persis, tapi di belakang dia itu ada apa. Kita nggak cuma melayani aplikasi yang hidup di infrastruktur kita, tapi aplikasi itu dipakai untuk siapa. Jadi kita ngelihatnya lebih jauh. Arahnya itu kita ngelihat yang lebih luas. Purpose-nya itu kita coba rediscover. Purpose kita di sini nggak sekedar kita hosting sebuah aplikasi, kita hosting sebuah sistem, tapi kita sedang melayani customer. Visi ini yang kita perlu rediscover lagi. Seringkali itu visi misi organisasi udah ada, tapi nggak benar-benar kita percaya kalau kita itu penting, purpose untuk mencapai itu tuh pentingnya ini yang kita perlu gali, kita perlu rediscover. Dan kalau memang nggak relevan, silakan teman-teman bisa ubah organisasi teman-teman untuk mengarahkan kembali purpose-nya ke yang lebih relevan. Kita sudah tahu nih, kita posisi di mana, kita mau kemana, kemudian untuk ke sana bagaimana. Ada yang bilang, kalau kita pengen pergi cepat, kita jalan aja sendiri. Tapi kalau kita pengen bisa jauh, kita perlu jalan bareng-bareng. Nah, sehingga langkah berikutnya kita cari teman. Oke, kita mungkin nggak bisa serta-merta satu organisasi itu langsung kita transform. Dan ini juga diadopsi banyak organisasi, rata-rata itu kita coba piloting dengan tim kecil dulu. Kita build set of champion dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak, mungkin satu atau dua tim dulu, beberapa orang, bahkan nggak harus existing tim yang ada. Gitu. Bisa aja kita buka volunteer, ini yang terjadi di tempat kami, kita buka volunteer, beberapa orang, lintas tim, itu volunteer, ya udah kita buat tim baru di luar organisasi existing. Dan agar mereka bisa keluar inovasinya, tentunya langkah pertama adalah kita perlu building safe environment. Ketika mereka masih tertekan dengan, wah nanti kalau salah bagaimana, nanti kalau gagal bagaimana, nanti kalau nggak berhasil bagaimana, mindset itu akan menghentikan inovasi. Gitu. Jadi pertama kita coba bongkar dulu, hilangkan mindset itu. Udahlah kita coba eksperimen gitu. Kita coba bakar rasa penasarannya tim kita coba bakar antusiasme mereka, kita coba empower mereka. Biar mereka bisa self-manage, self-organize dalam menjalankan inovasi-inovasinya. Gitu. Idenya apa? Oke, coba kita jalankan. Nah, ketika ini udah mulai jalan nih, apakah itu udah cukup? Enggak. Kita coba embrace prosesnya. Proses itu nggak selalu berhasil, nggak selalu sukses. Gitu. Oke, kalau kita sukses, kita punya hipotesa, kita punya use case, kita jalankan dan sukses, itu sebuah achievement. Tapi gagal sekalipun, ada proses yang gagal sekalipun, itu ada sebuah pembelajaran. Jadi apapun yang terjadi, kita coba embrace progresnya. Karena di sini kita sedang bertransformasi. Gitu. Jadi kita coba bangun motivasinya tim dan persistensinya mereka. Jadi ketika mereka menghadapi sesuatu, ya udah kita jalan terus aja. Jalan terus dalam artian kalau memang ini gagal, kita jalan terus dengan kita replan, kita buat rencana baru, kita coba pivot. Oke, yang ini nggak berhasil, kita coba ganti caranya, kita coba ganti pendekatannya. Atau mungkin kita ganti prosesnya, kita ganti tools-nya, kita bisa lakukan adaptasi baru. Tapi kalau memang berhasil, ya kita jalanin terus. Gitu. Jadi prosesnya ini kita coba embrace. Dan step yang kelima adalah kita coba sustaining apa yang sudah kita lakukan. Ketika set of tim kecil ini berhasil, kita coba tambahkan orang-orang baru untuk bisa mencoba merasakan sensasi transformasinya. Kita ajak mereka, kita sharing ke mereka, use case-nya yang ini yang berhasil itu kita coba expand. Mungkin bisa jadi kita lakukan proses atau cara yang sama ke tim yang berbeda. Biar mereka nggak perlu reinventing the wheel. Ibarat kata kalau tim yang pertama ini mungkin butuh 1 tahun untuk mereka bertransformasi, dan mereka menemukan lubangnya di mana, menemukan lancarnya di mana. Ketika mereka share ke tim yang lain, mungkin mereka nggak butuh waktu 1 tahun
untuk mereka bisa mentransform pekerjaannya mereka. Gitu. Jadi kita coba scaling out mindset yang baru, dan dengan kita lakukan ini secara kontinu, kita akan bisa anchoring ke culture yang baru. Gitu. Jadi nggak sekedar satu tim kecil, kita expand satu organisasi agar culture-nya itu bisa berubah. Gitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kebetulan pas nih, waktunya masih ada